Alhamdulillah wa syukurillah, sampai kita pada hari ke-23 dari bulan Ramadan. Insya Allah 6 atau 7 hari lagi kita sudah masuk pada hari raya Idul Fitri. Salah satu ormas besar sudah mengumumkan bahwa Idul Fitri jatuh pada tanggal 1 Syawal. 1 Syawalnya bertepatan dengan hari Jumat. Sementara yang lain belum mengumumkan karena masih menunggu ru'yatul hilal. Loh kok dadak nunggoni hilal? Hilal boleh tinang sedang kan anak mas hilal itu kan. Ya karena memang Qur'annya begitu perintahnya. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Terus siapa saja yang syahida, menyaksikan dengan kesungguhan, itu maknanya syahida. Menyaksikan apa? Bulan. Puasa itu juga karena menyaksikan bulan. Maknanya Qur'annya kok Allah tidak bilang faman ro'a minkum syahra. Siapa saja yang ngerti, faman arafa minkum syahra. Siapa yang mengetahui, siapa yang punya ilmunya, ngerti bulan, falyasum. Tidak. Puasa itu juga ashhurum ma'lumat, pada bulan-bulan hari-hari yang ditentukan. Menentukan hari, tanggal di dalam kalender Komariah, metodologinya di Quran disebut dengan bahasa syahidah. Tidak sekedar saya ngerti, tidak. Syahidah itu maknanya nanti tim ru'yatul hilal menurunkan tim peru'yah yang akan melihat. Kalau se-Indonesia jumlah timnya 100 orang, satu saja melihat, cukup se-Indonesia ikut semua. Puasa ya ikut puasa semua, lebaran ya ikut lebaran semua. Tapi syaratnya tidak cuma melihat, syahidah, menyaksikan dan berani bersumpah di bawah Al-Quran bahwa tanggal sekian, jam sekian, pukul sekian, lebih sekian menit, sekian detik, saya melihat hilal pada sudut sekian. Itu kalau salah sudut, loh bulan kudune metu nang sisi kidul kok weruhe nang sisi lor, itu bukan hilal. Bukan hilal, bukan bulan, tapi jangan-jangan yang kelihatan sama-sama bercahaya karena bulan sabit itu kan kecil. Bulan sabit yang jatuh di kecil. Jangan-jangan yang lihat bukan al-hilal tetapi az-zuhra. Zuhra itu apa? Mars, planet Mars. Karena waktunya hampir sama, jadi hati-hati sekali. Maka Quran menggunakan frase faman syahida, dan ini ditegaskan di dalam hadis Rasul, sumu li ru'yati waftiru li ru'yati fa in humma fakmilul iddata salasin. Sumu, berpuasalah engkau, li ru'yati, karena melihat bulan. Oh berarti Nabi Rasulullah berarti tidak ngerti ngilmu hisab. Rasulullah ahli hisab. Untuk bisa melihat bulan, konjungsinya di mana, sudutnya berapa derajat, itu ada ilmunya, namanya ilmu hisab. Rasulullah Quran memerintahkan faman syahida, hadis memerintahkan sumu li ru'yati, berpuasalah engkau karena engkau sudah melihat bulan. Waftiru, dan berbukalah berlebaran li ru'yati, karena engkau melihat bulan. Fa in humma, kalau kemudian terjadi mendung di seluruh wilayah sehingga sulit mata untuk melihat, fakmilul iddata salasin, sempurnakan hitungan bulan menjadi 30 hari. Ini prinsipnya, Qur'annya begitu, hadisnya begitu. Tidak boleh serampangan. Kalau memperkirakan, saya insya Allah dengan perangkat Android, tidak usah perangkat laptop, dengan perangkat Android diinstal program
hisab sudah bisa memperkirakan tahun 2059 puasanya tanggal sekian, lebarannya tanggal sekian. Karena itu rumus-rumusnya tinggal klik selesai. Tetapi saya dengan perangkat Android, perangkat IT tidak bisa menetapkan bahwa 2050 puasanya tanggal sekian. Tidak bisa menetapkan. Karena untuk menetapkan perangkat Al-Quran faman syahida, perangkat hadis li ru'yati. Inilah yang kemudian kadang sering orang nggak sabar. Urusan badak pun datang angel-angel, cari di laptop aja selesai. Bener Pak, saya bahkan tahun 5000 sekaligus bisa sekarang klik cari lebaran tahun 5000 ketemu. Tapi itu prakiraan cuaca. Jadi prakiraan cuaca hari ini hujan lebat boleh diumumkan, tetapi tidak boleh kemudian dinas yang ngurusi dipastikan hari ini hujan lebat sehingga semua yang ke kantor wajib pakai mobil misalnya, wajib pakai payung. Itu nggak boleh menetapkan. Tapi kalau prakiraan boleh. Nah, wilayah lebaran, wilayah penetapan awal bulan akhir bulan, di dalamnya wilayah puasa, wilayah Idul Adha, wilayah tahun baru Islam, itu perakiraan yang menggunakan rumus-rumus yang disebut dengan hisab hakiki wujudul hilal. Perhitungan presisi tentang wujudnya bulan. Tetapi untuk menetapkan kapan awal bulan, kapan akhir bulan, itu harus menggunakan metode ru'yatul hilal. Mengapa harus ru'yatul hilal? Karena Al-Quran dan Al-Hadis secara tekstual memerintahkan seperti itu. Bahkan Rasulullah juga mencontohkan seperti itu. Apa yang secara tekstual diperintahkan oleh Rasulullah, kemudian dilaksanakan oleh Rasulullah, di dalam bahasa agama disebut dengan istilah sunnah. Nek cara Mas Dodo, sunnah iku maja'a mangkulan anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam taulan au fi'lan au taqriran. Apa-apa yang jelas bersumber dari Rasulullah, baik itu ucapan, perbuatan, atau persetujuan. Ucapan Rasulullah mengucapkan sumu li ru'yati waftiru li ru'yati. Perbuatan Rasulullah mencontohkan dengan ru'yatul hilal. Maka kesempurnaan kekuatan sunnah tersebut sudah tidak diperdebatkan lagi. Jadi sabar saja. Kalau saya senengnya yang lebaran dulu deh, biar puasanya nggak terlalu panjang, kan gitu kan. Tapi kalau pemerintah memutuskan lebarannya tanggal sekian, wajib bagi seorang muslim mukallaf untuk mengikuti penetapan pemerintah. Dan itu berdasarkan kesepakatan empat imam mazhab. Imam Abu Hanifah An-Nu'man, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Ahmad ibnu Hanbal. Seluruh ulama sepakat bahwa penetapan awal dan akhir bulan harus berdasarkan metode ru'yatul hilal. Apa bedanya ru'yah dengan wujud? Bedanya kesepakatan Mabim, Menteri Agama Brunei Darussalam, Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia dan Singapura, Mabims, bahwa kriteria wujudul hilal apabila bulan, derajat bulan sudah mencapai sekurang-kurangnya 3 derajat. Nah, ini jadi maka sikap kita bagaimana? Kita sabar menunggu keputusan pemerintah. Jangan sampai kemudian
kita dari awal-awal sudah memutuskan, karena itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah kalau kita memutuskan menetapkan dari awal.